Minta Jokowi tobat, Egy Sujana dan kawan-kawan beri beberapa syarat. Halo Bapak Egy Sujana yang terhormat, yang paling mulia di dunia ini. Yang mengkriminalisasi Anda adalah mulut Anda sendiri. Bukan polisi, bukan pemerintahan Jokowi. Sekarang Anda memohon kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden RI yang sah untuk merevisi kembali status tersangka Anda. Waktu terus berjalan dan hidup manusia nggak ada yang bisa tahu. 1 menit ke depan bisa meninggal atau tidak. Ini ada waktu 2 minggu. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Amin. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Bahwa negara Indonesia itu berdasar ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tidak ada tafsir lain kecuali itu hukum Islam. Penafsiran seperti itu bukan hanya bertentangan dengan gramatiknya, tetapi juga bertentangan dengan fakta historisnya. Gini, memang betul dulu disepakati negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu terjadi kesepakatan dicoret menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Minta Jokowi tobat, Egy Sujana dan kawan-kawan beri beberapa syarat. Ada pengaktifan kembali FPI dan HTI. Beberapa waktu yang lalu, Egy Sujana dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menuntut Jokowi untuk mundur. Jika tidak ingin mundur, maka Jokowi diberi pilihan lain, yaitu bertobat dan melakukan syarat-syarat yang diminta TPUA. Egy Sujana dan timnya memberikan waktu sampai Senin 5 Juli 2021 kepada Presiden Jokowi untuk memikirkan pilihan tersebut. Pernyataan Egy Sujana itu dapat dilihat dalam video berjudul Bang Egy bilang Hari Pembangkangan Presiden Zolim yang tayang di Mimbar Tub pada 28 Juni 2021. Sebagai catatan, sebelum Egy berbicara, tim advokat telah menyampaikan beberapa syarat yang dimaksudkan. Syarat pertama, yaitu Jokowi harus menghentikan kriminalisasi kepada para ulama dan aktivis. Oleh karena itu, Presiden diminta segera memerintahkan pembebasan terhadap Rizik Syihab, seluruh petinggi FPI, Gus Nur, Syahadan Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan lain-lain. Kedua, menghentikan kriminalisasi terhadap ormas Islam. Karena itu, Presiden segera mengaktifkan kembali FPI dan HTI. Hal ini disampaikan Ahmad, koordinator advokat. Ketiga, menghentikan produk legislasi yang tidak pro rakyat. Karena itu, Presiden segera terbitkan Perpu membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang tentang pelemahan KPK, dan menghentikan pembahasan Undang-Undang HIP maupun BPIP. 4. Memenuhi hak beragama bagi seluruh calon jemaah haji Indonesia. Oleh karenanya, Presiden harus melakukan keseluruhan langkah dan ikhtiar yang bisa ditempuh, termasuk melakukan lobi terhadap otoritas Saudi agar calon jemaah haji dapat melakukan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Egy Sujana mengatakan bahwa jika tanggal 5 Juli 2021 nanti Jokowi tidak memberikan jawaban, maka mereka akan menganggap bahwa ia tidak ingin bertobat. Sementara itu, politikus PDIP Dewi Tanjung memberikan sejumlah pernyataan melalui akun media sosialnya. Salah satu hal yang dia sampaikan yakni mengenai Egy Sujana. Dewi Tanjung menyebut Egy Sujana sebagai sampah negara. Dia menyampaikan melalui video berdurasi 1 menit 10 detik di akun Twitternya. Dewi Tanjung semula mengatakan bahwa Egy Sujana meminta Presiden Joko Widodo lengser. Hal itu pun membuat Dewi Tanjung kesal. Selanjutnya, Dewi Tanjung menyebut bahwa dirinya pernah melaporkannya ke Polda Metro Jaya.
Selanjutnya, Dewi Tanjung menantang Egy Sujana. Egy Sujana selaku advokat dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menilai Presiden Joko Widodo telah mengingkari janji-janji kampanye Pilpres 2019. Sikap Jokowi yang berbohong dianggap berimplikasi pada perbuatan pidana, khususnya terkait masalah tata negara. Dijelaskan Egy, perbuatan bohong Jokowi terkait pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan barang siapa menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian diwajibkan ganti rugi. Terkait gugatan yang dilayangkan TPUA di PN Jakpus, Jokowi, kata Egy, setidaknya punya 66 janji semasa kampanye dulu. Janji itu antara lain melakukan pembelian kembali atau buyback Indosat yang sebelumnya telah dijual Megawati Soekarno Putri. Kemudian, janji terkait SMK, produk otomotif dalam negeri yang diklaim sudah banyak dipesan namun tidak kunjung terlihat. Selain itu, Jokowi, kata Egy, juga pernah berjanji tidak akan melakukan impor kebutuhan seperti beras, gula, dan garam. Egy mengatakan Jokowi juga tidak bersikap selaras dengan pembukaan UUD 1945 mengenai kemerdekaan hak segala bangsa dan menjaga tumpah darah serta ikut politik bebas aktif. Jokowi dinilai menentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terkait genosida adalah perbuatan tidak benar. Padahal menurut Egy, Indonesia termasuk 15 negara yang menentang adanya perbuatan genosida. Menurut Egy, jika Majelis Hakim PN Jakarta Pusat sepakat dengan gugatan TPUA dan menegur Jokowi, maka hal itu bisa berimplikasi pada pidana. Politikus PDIP Dewi Tanjung berkomentar soal gugatan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Dewi Tanjung menyemprot sekaligus ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA, Egy Sujana. Dewi Tanjung menantang Egy Sujana untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Dia juga mengungkapkan sejumlah hal mengenai Egy Sujana melalui akun Twitternya. Dewi Tanjung mengaku pernah membuat Egy Sujana mendekam di Polda Metro Jaya selama 30 hari. Dia lantas menyatakan bahwa apakah Egy Sujana menginginkan hal yang serupa? Kemudian Dewi Tanjung menantang Egy Sujana untuk berhadapan langsung dengannya. Sebelumnya, dilansir dari terkini.id, jaringansuara.com, sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menggugat Joko Widodo alias Jokowi serta mendesak agar lekas mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat 30 April 2021. Dalam situs PN Jakpus, gugatan itu terdaftar dengan nomor 266-G-2021-PN JKTPST dengan penggugat Muhyiddin Jali dan tergugat Presiden Jokowi. Di sana, Egy Sujana juga tampak menjadi salah satu penggugatnya. Sebagai informasi, ia merupakan ketua TPU. Ketiga, menghentikan produk legislasi yang tidak pro rakyat. Karena itu, Presiden segera terbitkan Perpu membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang tentang pelemahan KPK, dan menghentikan pembahasan Undang-Undang HIP maupun BPIP. 4. Memenuhi hak beragama bagi seluruh calon jemaah haji Indonesia. Oleh karenanya, Presiden harus melakukan keseluruhan langkah dan ikhtiar yang bisa ditempuh, termasuk melakukan lobi terhadap otoritas Saudi agar calon jemaah haji dapat melakukan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Egy Sujana mengatakan bahwa jika tanggal 5 Juli 2021 nanti Jokowi tidak memberikan jawaban, maka mereka akan menganggap bahwa ia tidak ingin bertobat. Sementara itu, politikus PDIP Dewi Tanjung memberikan sejumlah pernyataan melalui akun media sosialnya. Salah satu hal yang dia sampaikan yaitu mengenai Egy Sujana. Dewi Tanjung menyebut Egy Sujana sebagai sampah negara. Dia menyampaikan melalui video berdurasi 1 menit 10 detik di akun Twitternya. Dewi Tanjung semula mengatakan bahwa Egy Sujana meminta Presiden Joko Widodo lengser. Hal itu pun membuat Dewi Tanjung kesal. Selanjutnya,
Dewi Tanjung menyebut bahwa dirinya pernah melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Dewi Tanjung menantang Egy Sujana